Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Melati, STB 3845, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun. Upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin. Pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan agar tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi dan dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara yang dapat diterapkan dengan prosedur jalur pidana, perdata, dan administrasi. A few moments later. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara dapat diterapkan dengan prosedur. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Yang kedua, pengembalian kerugian negara melalui proses perdata. Dan yang ketiga, pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Melalui jalur pidana, kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: yang pertama, penelusuran harta kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka atau terdakwa. Menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyelidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka atau terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan di mana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, penyitaan aset atau harta kekayaan. Sesudah disusun atau terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa atau harta benda yang terhubung dengan kerugian negara yang terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset atau harta kekayaan oleh kejaksaan atau penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya. Penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. Lalu yang keempat, eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan, juga pada pidana uang pengganti. Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti, dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang berisi pidana tambahan uang pengganti, khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti. Tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidanakan. Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa, maka akan diperhitungkan beberapa jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan beberapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara. Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa, maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, maka dilangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.
Pengembalian kerugian negara melalui proses perdata. Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero dan atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat. Pengembalian kerugian negara melalui proses perdata. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda. Yang kedua, kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat pengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh atasannya ataupun BPK. Yang ketiga, kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor ataupun KPK. Pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara ketika pejabat negara atau pegawai negeri dalam melaksanakan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri, tidak boleh digunakan pertanggungjawaban pidana. Kecuali dalam pelaksanaan wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti kerugian negara tersebut, yakni berupa tuntutan ganti kerugian dan tuntutan perbendaharaan. Tuntutan ganti kerugian kepada pegawai negeri, tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya menimbulkan terjadinya kerugian negara. Tuntutan perbendaharaan, tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun kelalaian telah menimbulkan terjadinya kekurangan pembendaharaan. Kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Secara singkat, upaya mengembalikan atau pemulihan kerugian perekonomian negara melalui pidana uang pengganti yang berdasarkan keputusan Jaksa Agung. Yang pertama, dibuatkan surat penagihan dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat. Yang kedua, setelah uang pengganti diterima dari terpidana, maka Kejaksaan Negeri atau Tinggi setempat membuat surat perintah yang memerintahkan jaksa eksekutor atau Kasipitsus, penuntutan Pitsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Dan yang ketiga, terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor, ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan ataupun kepala desa. Lalu selanjutnya terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non-ligitasi yang dilakukan dengan negosiasi. Sekian video dari saya, semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.